Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jeyanida Citra Salsabila. Saya merupakan mahasiswi tingkat 1 Politeknik Negeri Semarang, kelas KG 1B, program studi konstruksi gedung, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian California Bearing Ratio di lapangan. Di samping itu, saya akan memaparkan tentang analisis struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur pengujian California Bearing Ratio. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, mari kita membahas tentang California Bearing Ratio atau CBR test. Apa itu California Bearing Ratio? CBR atau California Bearing Ratio adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Fungsi CBR lapangan untuk mengukur kekuatan struktural tanah dasar, bisa tanah asli atau timbunan, lapisan pondasi bawah, dan lapisan pondasi yang digunakan dalam perencanaan tebal perkerasan jalan. Pelaksanaan pengujian CBR lapangan diatur dalam SNI 1738/2011. Kemudian ada peralatan pengujian CBR di lapangan. Berikut adalah gambaran umum alat yang digunakan untuk CBR test di lapangan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih spesifik. Yang pertama ada dongkrak CBR mekanis dengan kapasitas 10 ton dilengkapi dengan swivel head. Yang kedua ada cincin penguji atau proving ring dengan kapasitas 1,5 ton, 3 ton, 5 ton, atau sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada piston atau torak penetrasi dan pipa penyambung. Yang keempat ada arloji penunjuk atau dial penetrasi untuk mengukur penetrasi dengan ketelitian 0,01 mm atau 0,001 inch. Yang kelima ada keping beban atau plat besi, memiliki ciri bergaris tengah 25 cm atau 10 inch, serta berlubang di tengah dengan berat kurang lebih 5 kg atau 10 pound dan beban-beban tambahan seberat 2,5 kg atau 5 pound. Yang keenam ada sebuah truk yang dibebani sesuai dengan kebutuhan atau alat-alat berat lainnya seperti ekskavator, vibro, bulldozer, dan lain-lain. Yang dibawanya dapat dipasang sebuah dongkrak CBR mekanis. Selain itu dibutuhkan 2 dongkrak truk, alat-alat penggali, alat-alat penumbuk, alat-alat perata, dan waterpass. Selanjutnya ada pemasangan alat CBR. Langkah pertama, truk atau alat berat lainnya ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipasang dongkrak CBR mekanis tepat di atas lubang pemeriksaan. Yang kedua, as roda belakang diatur sejajar dengan muka jalan yang akan diperiksa. Yang ketiga, truk atau alat berat didongkrak supaya berat sendiri tidak ditahan lagi oleh per kendaraan. Jika tertahan per, maka pembacaan tidak akan tepat karena terpengaruh pengenduran gaya oleh per kendaraan. Yang keempat, dongkrak CBR mekanis dan peralatan lain dirangkai supaya piston penetrasi berada 1 atau 2 cm dari permukaan yang akan diperiksa. Yang kelima, cincin penguji atau proving ring diatur sehingga piston dalam keadaan vertikal. Yang keenam, pastikan semua peralatan uji dalam kondisi stabil, vertikal, sentris, dan kokoh serta tepat pada posisi yang disyaratkan. Yang ketujuh, keping beban atau plat baja setebal 25 cm atau 10 inch diletakkan sentris di bawah torak penetrasi sehingga piston penetrasi tepat masuk ke dalam lubang keping beban tersebut.
Yang kedelapan, arloji atau dial pengukur penetrasi dipasang pada piston penetrasi sedemikian rupa sehingga jarum pada dial penetrasi menempel pada keping beban atau plat baja. Kemudian adalah persiapan lokasi pengujian. Yang pertama, tanah diratakan permukaannya atau digali sampai lapisan yang dikehendaki dan ratakan. Luas galian kira-kira 60 cm x 60 cm. Yang kedua, permukaan tanah yang akan diuji harus rata levelnya dan tidak ada kemiringan. Bisa dicek dengan alat waterpass. Yang ketiga, pastikan di permukaan yang akan diuji, subgrade, subbase, base course, dan sebagainya tidak ada butiran lepas. Bersihkan semua debu pasir, kerikil yang lepas atau berserakan. Yang keempat, untuk tanah dasar yang belum ada perkerasan dan pemadatan, cukup bersihkan akar rumput dan bahan organik lain, biasanya sampai kedalaman 30 hingga 50 cm. Yang kelima, selama pemasangan alat-alat, permukaan tanah atau permukaan yang sudah dibersihkan harus dijaga supaya kelembapannya tidak berubah dari kondisi awal. Jika perlu, ditutup dengan plastik apabila cuaca sangat panas. Yang keenam, apabila dibutuhkan, dapat dilakukan pemeriksaan kadar air dan berat isi bahan setempat. Pemeriksaan dilakukan secepat mungkin sesudah persiapan selesai. Kemudian ada pembacaan waktu dan penetrasi. Piston penetrasi diturunkan sehingga memberikan beban permulaan sebesar 5 kg atau 10 lps. Namun, jika diperlukan dapat menggunakan beban-beban tambahan. Yang kedua, arloji cincin penguji atau proving ring dan arloji penunjuk penetrasi atau dial penetrasi diatur sehingga menunjukkan pada angka 0. Kemudian pembebanan ditambah dengan teratur agar kecepatan penetrasinya mendekati kecepatan tetap 1,25 mm atau 0,05 inch per menit. Penambahan pembebanan ini sering terlupa atau tidak terlaksana dengan baik konsistensi kecepatan penetrasi per menitnya. Pembacaan beban dicatat dan dilengkapi pada penetrasi sesuai angka tabel SNI berikut. Selanjutnya ada perhitungan nilai California Bearing Ratio. Langkah pertama, tentukan beban yang bekerja pada torak. Yang kedua, hitung tegangan tiap kenaikan penetrasinya. Ketiga, plotkan hasil pada grafik dan buat kurvanya. Yang keempat, cek kurva apakah perlu dikoreksi atau tidak pada keadaan tertentu. Kurva penetrasi dapat berbentuk lengkung ke atas sehingga perlu dikoreksi dan titik inisial bergeser dari titik 0. Gunakan hasil tegangan yang dikoreksi untuk analisis hitungan berikutnya. Kemudian ambil nilai tegangan pada penetrasi 0,1 inci atau 2,54 mm dan 0,2 inci atau 5,08 mm. Yang ketujuh, hitung CBR dengan pembagian terhadap tegangan standar. Yang pertama, 0,71 kg per mm persegi atau 1000 PSI untuk penetrasi 0,1 inci atau 2,54 mm. Kemudian 1,06 kg per mm persegi atau 1500 PSI untuk penetrasi 0,2 inci atau 5,08 mm. Kemudian ada contoh formulir penentuan nilai CBR sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang analisis struktur teks prosedur pengujian CBR di lapangan. Analisis struktur teks pengujian CBR di lapangan. Yang pertama ada tujuan atau pernyataan umum. Pernyataan yang menunjukkan tujuan yaitu pada kalimat fungsi CBR lapangan untuk mengukur kekuatan struktural tanah dasar, bisa tanah asli atau timbunan, lapis pondasi bawah, dan lapis pondasi yang digunakan dalam perencanaan tebal perkerasan jalan. Untuk yang kedua ada langkah-langkah. Pernyataan pada teks yang menunjukkan langkah-langkah pengujian CBR ada pada slide ke-11 hingga ke-30. Dalam slide tersebut menjelaskan dari pemasangan alat, mempersiapkan lokasi pengujian, pembacaan waktu dan penetrasi, serta perhitungan nilai CBR.
Yang ketiga adalah memakai kalimat saran. Contoh kalimat saran yaitu truk atau alat berat lainnya diposisikan agar dapat dipasang dongkrak CPR mekanis tepat di atas lubang pemeriksaan, yaitu tertera pada slide ke-12. Yang keempat, disusun secara sistematis dan detail. Prosedur pengujian CPR yang disajikan secara urut dan terperinci agar membantu pembaca untuk mempraktikkan tata cara dengan baik dan benar. Yang kelima, ada menyajikan informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur pengujian CPR yang dipaparkan bukan semata-mata hasil karangan penulis, melainkan dari pengalaman saat praktek kerja lapangan, analisis, dan percobaan yang dilakukan oleh penulis. Yang keenam, teks prosedur berisi bilangan urutan atau angka. Teks prosedur pengujian CPR ini dibuat dalam bentuk poin, sehingga setiap langkah kerjanya diawali dengan sebuah angka untuk menunjukkan urutannya. Selanjutnya adalah analisis kaidah kebahasaan teks pengujian California Bidding Ratio. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang diberikan akhiran an, i, dan lah. Misalnya pada kata posisikan, pastikan, tentukan, ratakan, koreksi, lengkapi, hitunglah, dan gunakanlah. Kemudian menggunakan kata teknis. Kata teknis sendiri adalah komunikasi kata yang menjelaskan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Misal pada kata penetrasi, struktural, dongkrak, sentris, mekanis, dial, piston, plot, kurva, dan grafik. Kemudian adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan atau dijelaskan secara kronologis, misalnya pada kata kemudian, selanjutnya, dan lalu. Kemudian menggunakan verba material. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, misalnya pada kalimat berikut. Dongkrak CPR mekanis dan peralatan lain dirangkai supaya piston penetrasi berada 1 atau 2 cm dari permukaan yang akan diperiksa. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan terperinci tentang alat yang dipakai. Pada teks pengujian CPR di lapangan, memuat penjelasan mengenai material yang digunakan mulai dari gambar hingga spesifikasi ukurannya. Untuk penjelasan alat-alat pengujian tertera pada slide ketiga hingga slide ke-10. Usai sudah materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.